wabarakatuh. Saya Mirna Zakiatul Miladia dari Bimbingan Konseling 5A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang budaya dan gender. Langsung saja. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak aspek budaya turut menentukan perilaku sosial manusia, karena budaya adalah suatu pola menyeluruh dan bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Budaya merupakan kepercayaan yang dipercayai secara turun-menurun. Salah satunya adalah kepercayaan tentang perbedaan gender. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, dan karya seni. Unsur-unsur yang ada dalam budaya yaitu 1. Pengetahuan. Budaya mencakup tentang bagaimana keadaan yang ada dalam lingkungan manusia. Yang kedua, peralatan teknologi hidup. Maksudnya adalah semua hal yang ada dalam manusia seperti sifat, tindakan, serta perilaku. Yang ketiga, kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, mata pencaharian hidup. Yang keenam, religi atau agama. Yang ketujuh, kesenian. Dan selanjutnya yaitu ciri budaya. Yang pertama, kebudayaan bersifat universal. Kedua, dinamis, maksudnya sistemnya dapat berubah sepanjang waktu. Yang ketiga, selektif, yaitu mencerminkan pola perilaku yang dialami manusia secara terbatas. Yang keempat, mempunyai unsur budaya yang saling berkaitan. Yang kelima, etnosentrik, artinya menganggap budaya itu sendiri yang terbaik atau budaya lain sebagai budaya standar. Yang keenam, kebudayaan mengisi dan menentukan jalan kehidupan manusia. Yang selanjutnya, fungsi dari budaya, yaitu yang pertama sebagai identitas, yang kedua sebagai batas. Maksudnya budaya menjadi penentu batas-batas yang menciptakan adanya perbedaan antara kelompok atau bangsa satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, pembentuk perilaku dan sikap. Yang keempat, sebagai komitmen. Maksudnya, dengan adanya budaya akan memfasilitasi adanya komitmen dalam kelompok masyarakat. Yang kelima, sebagai media komunikasi. Materi selanjutnya adalah gender. Gender dalam pengertian sosial dan psikologis merupakan perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, di mana perbedaan secara biologis tidak terdapat masalah. Yang menimbulkan permasalahan adalah ketimpangan yang merugikan kaum perempuan akibat perbedaan dalam memandang gender tersebut. Perbedaan gender melahirkan perbedaan peranan, sehingga laki-laki dan perempuan menjadi berbeda dalam segala hal, yaitu menyangkut dari tingkah laku, tugas, serta hak dan kewajiban. Perbedaan yang kemudian melahirkan ketimpangan dibentuk oleh lingkungan sosial sehingga menjadikan produk kebudayaan yang didominasi oleh kaum laki-laki. Yang selanjutnya adalah budaya yang mempengaruhi gender. Yang pertama, sebagian besar masyarakat banyak dianut kepercayaan yang salah tentang apa arti menjadi seorang wanita, dengan akibat yang berbahaya bagi kesehatan wanita, di mana dapat terjadi ekstramarital seks, yang hal ini menimbulkan perilaku seksual yang pada akhirnya berhubungan dengan transmisi dari penyakit seksual seperti gonorrhea, sifilis, herpes, genitalia, AIDS, kanker serviks, hepatitis, dan lainnya. Yang kedua, setiap masyarakat mengharapkan wanita dan pria untuk berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan pola-pola tertentu dengan alasan hanya karena mereka dilahirkan sebagai wanita atau pria. Contohnya, wanita diharapkan untuk menyiapkan masakan, membawa air dan kayu bakar, merawat anak dan suami. Sedangkan pria bertugas memberikan kesejahteraan bagi keluarga di masa tua serta melindungi keluarga dari ancaman. Yang ketiga, gender dan kegiatan yang dihubungkan dengan
kelamin tersebut. Semuanya adalah hasil rekayasa masyarakat. Beberapa kegiatan seperti menyiapkan makanan dan merawat anak adalah dianggap sebagai kegiatan wanita. Yang keempat, kegiatan lain tidak sama dari satu daerah ke daerah lain di seluruh dunia, tergantung pada kebiasaan hukum dan agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Yang kelima, peran jenis kelamin bahkan bisa tidak sama di dalam satu masyarakat, tergantung pada tingkat pendidikan, suku, dan umurnya. Seperti contohnya, di dalam suatu masyarakat, wanita dari suku tertentu biasanya bekerja menjadi pembantu rumah tangga, sedangkan wanita lain mempunyai pilihan yang lebih luas tentang pekerjaan yang bisa mereka pegang. Yang keenam, peran gender diajarkan secara turun-menurun dari orang tua ke anaknya. Sejak anak berusia muda, orang tua telah memperlakukan anak perempuan dan laki-laki berbeda, meskipun kadang tanpa mereka sadari. Nah, yang terakhir adalah materi tentang hubungan antara budaya dan gender. Studi budaya lahir dari pertemuan berbagai wacana. Dalam kajian budaya, gender dipandang lebih sebagai persoalan kultural ketimbang alam. Tetapi ada juga yang berpikir bahwa kaum feminis yang menekankan pada perbedaan esensi biologis antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan kajian budaya lebih menekankan pada gagasan tentang identitas budaya. Dengan memahami konsep kebudayaan dan peran gender, maka kita akan memahami bahwa pembagian peran berdasarkan gender dipengaruhi oleh budaya yang dianut suatu masyarakat. Proses pembelajaran yang berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya, mereka melahirkan perbedaan budaya yang mana berimplikasi terhadap pembagian peran. Selanjutnya adalah contoh budaya yang berpengaruh pada gender. Yang pertama, masyarakat di Indonesia, khususnya Jawa, menganut budaya patriarki. Maksudnya, seorang kepala keluarga ada laki-laki. Budaya ini dapat mengakibatkan anggapan bahwa kesehatan reproduksi adalah masalah perempuan, sehingga bisa berdampak kurangnya perhatian, partisipasi, maupun kepedulian kesehatan reproduksi pada laki-laki. Yang kedua, di Jawa, perempuan dalam rumah tangga hanyalah melayani suami. Kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Yang ketiga, perlakuan. Selanjutnya adalah contoh budaya yang berpengaruh pada gender. Yang pertama, masyarakat di Indonesia, khususnya di Jawa, menganut budaya patriarki. Maksudnya, seorang kepala keluarga ada laki-laki. Budaya ini dapat mengakibatkan anggapan bahwa kesehatan reproduksi adalah masalah perempuan, sehingga bisa berdampak kurangnya perhatian, partisipasi, maupun kepedulian kesehatan reproduksi pada laki-laki. Yang kedua, di Jawa, perempuan dalam rumah tangga hanyalah melayani suami. Kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Yang ketiga, perlakuan orang tua kepada anaknya sejak bayi dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam hal perlengkapan bayi. Untuk anak laki-laki berwarna biru dan sedangkan perempuan untuk warna merah. Pengaruh pengasuhan ibu hanya mengurus hal yang berkaitan dengan fisik anak, sedangkan ayah cenderung pada interaksi yang bersifat permainan dan diberi tanggung jawab untuk memahami bahwa anak laki-laki dan perempuan mampu menyesuaikan diri dengan budaya yang ada.